Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penyelenggaraan pembelajaran mikroreflektif berbasis luring, daring, dan hybrid. Selanjutnya, 4 perguruan tinggi di lingkungan Al-Wasliyah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement dengan Universitas Muria Kudus. Selanjutnya, program studi ilmu hukum dan pendidikan bahasa Inggris Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar visiting lecturer. Informasi pertama kami awali dengan program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penyelenggaraan pembelajaran mikroreflektif berbasis daring, luring, dan hybrid. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peserta dalam penyelenggaraan pembelajaran mikroreflektif. Program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penyelenggaraan pembelajaran mikroreflektif berbasis luring, daring, dan hybrid. Kegiatan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan program revitalisasi LPTK. Pelatihan berlangsung secara hybrid di Hotel Radisson Medan selama 2 hari pada 9 dan 10 Oktober 2024. Acara ini diikuti oleh dosen dan guru pamong untuk menambah pengetahuan dalam penyelenggaraan pembelajaran mikroreflektif. Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah Dr. Samsul Bahri MSI menuturkan bahwa seluruh dosen dan guru pamong harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkan hal tersebut di dalam proses pembelajaran. Sehingga nantinya peserta didik dalam hal ini calon guru dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang pertama, atas nama pimpinan, Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi PPG UMN Al-Wasliyah yang melaksanakan acara pengembangan mikroreflektif PPG UMN Al-Wasliyah. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa ini merupakan bantuan dari pemerintah dalam rangka revitalisasi LPTK khususnya PPG UMN Al-Wasliyah. Tadi kita sangat berterima kasih atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di PPG. Yang kedua, kami sangat berharap bahwa pengembangan teknologi hari ini harus kita capai, harus kita miliki dalam rangka tuntutan perkembangan teknologi itu. Oleh sebab itu pada hari ini PPG UMN Al-Wasliyah sengaja mengundang Bapak Dr. Rohmadi SSM Home untuk menjadi penceramah. Beliau adalah dosen di Universitas 11 Maret Solo, yang oleh sebab itu kita sangat berharap bahwa pengembangan dari acara yang kita lakukan pada hari ini dapat berkontribusi kepada dosen kita, kepada guru pamong dalam rangka merealisasikan ilmu dan penerapannya itu kepada guru-guru calon guru itu, mahasiswa calon guru kita. Kita sangat berharap bahwa ini adalah tuntutan yang wajib kita lakukan. Kita tidak boleh menghindari dari kegiatan perkembangan teknologi itu. Oleh sebab itu kita sangat berharap dosen dan guru pamong, khususnya mungkin dosen-dosen yang ada di UMN Al-Wasliyah, untuk memahami bagaimana perkembangan dari kegiatan itu dapat dimiliki. Hari ini kita memang bisa mengembangkan dari informasi-informasi yang ada dari teknologi, dari YouTube dan sebagainya, dan kita bisa mencobanya. Kami pikir ini merupakan suatu hal yang harus kita miliki dan harus kita cari jalan untuk mencapainya. Dalam kesempatan kali ini, PPG UMN Al-Wasliyah menghadirkan Dr. Muhammad Rohmadi SSM Hum yang merupakan dosen Universitas 11 Maret sebagai narasumber.
Ia menjelaskan bahwa pembelajaran mikro tidak hanya praktik mengajar, melainkan melibatkan proses transfer pengetahuan, pengembangan sikap karakter, dan kecakapan hidup atau life skill. Pembelajaran mikro secara khusus memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengasah kemampuan calon guru atau guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai keterampilan mengajar yang lebih spesifik, untuk menganalisis perilaku mengajar diri sendiri dan teman-teman sejawat lainnya, serta untuk melatih diri dari suasana kikuk dan kaku dalam pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya. Jadi yang pertama, ini kan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan profesionalisme guru ya. Jadi prinsip bahwa anak generasi abad 21 itu harus menguasai keterampilan abad 21. 4 keterampilan abad 21. Berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan ditambah lagi penguasaan 6 literasi dasar. Jadi ada literasi menulis dan baca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen untuk mendukung literasi numerik, literasi keuangan, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Nah, untuk mendukung proses itu semua, maka anak-anak PPG ini harus dikuatkan dalam konteks mikro reflektif. Sehingga apa? Upaya yang kita siapkan dalam proses mikro reflektif ini nanti akan bisa menjadi bekal modal dasar ketika mereka praktek langsung dalam dunia persekolahan. Dia saat PLP mereka sudah menguasai materi, menguasai problematikanya, menguasai siswanya, dan akhirnya mereka akan semakin eksis menjadi calon guru yang profesional dan berkarakter. Jadi memang aneka problematika yang dihadapi siswa, dihadapi guru, calon guru dalam proses pembelajaran PPG ini banyak, khususnya di era digital. Kan yang kita hadapi anak-anak ini kan juga memiliki banyak problematika yang dihadapi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Maka sosok guru, calon guru ini juga harus bisa menguasai aneka problematikanya sehingga dia bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sehingga dalam konteks itu mereka akan bisa memberikan alur berpikir yang jernih, alur untuk bisa menyampaikan materi dan problematika itu dengan tepat sehingga proses ini nanti hasilnya juga bisa maksimal. Dan kolaborasi membangun super tim antara guru dengan siswa, kemudian instruktur dengan guru pamong untuk bisa menghasilkan calon-calon guru yang profesional dan karakter ini bisa terwujud secara bertahap. Dan itu harus dilihat pada sisi kotek dan konteks yang terintegrasi sehingga mereka akan menjadi guru yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah dan selalu bisa berbelanja masalah sehingga di situ akan lebih bagus lagi untuk nanti hasilnya bisa maksimal pada output yang dihasilkan. Ketua Program Studi PPG UMN Al-Wasliya Nurhafni Siregar SPDM HUM berharap nantinya peserta dapat menghasilkan produk-produk yang berguna bagi pengembangan pembelajaran mikroreflektif. Manfaat dari kegiatan ini kita mengharapkan para peserta bisa memproduksi produk bagaimana mengajar yang baik dan tepat. Tentu mereka akan dilatih di mikroreflektif. Untuk kegiatan ini kita menyasar kepada dosen dan guru pamong karena mereka merupakan fasilitator bagi mahasiswa PPG kita supaya bisa melaksanakan pembelajaran mikroreflektif sesuai dengan tantangan zaman. Kesiapan dari para dosen dan guru pamong tentu juga mahasiswa kita bisa dikatakan telah siap karena sebelumnya sudah ada kegiatan pendahulu sebelumnya di mana kita sudah merampungkan buku panduan dan tentu buku panduan tersebut harus dilengkapi dengan produk-produk yang berguna bagi pengembangan pembelajaran mikroreflektif. Nah, hal itulah yang akan kita kerjakan pada saat kegiatan sekarang. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, 4 perguruan tinggi di lingkungan Al-Wasliyah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement dengan Universitas Muria Kudus. Kerjasama yang akan dijalin yaitu dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. 4 perguruan tinggi di lingkungan Al-Wasliyah menandatangani Memorandum of Understanding MOU dengan Universitas Muria Kudus UMK. Adapun keempat perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah, Universitas Al-Wasliyah Medan, Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga.
Penandatanganan dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Thalib Lubis, UMN Al-Wasliyah pada 15 Oktober 2024. Rektor UMN Al-Wasliyah, Dr. Haji Firmansyah MSI menyadari bahwa saat ini perguruan tinggi tidak bisa berjalan secara sendiri. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, terlebih dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Yang pertama, ini adalah kegiatan yang menurut kami di UMN Al-Wasliyah adalah hal yang luar biasa. Jadi kita kedatangan tamu dari jauh, dari Kudus, saudara kita yang datang ke Medan dan untuk menjalin kerjasama. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Seperti Pak Prof tadi, Pak Rektor UMK sampaikan bahwa ini langsung ada implementasi untuk kuliah umum dari Muria Kudus maupun dari UMN Al-Wasliyah. Ke depan tentu bisa kita tindak lanjuti dengan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, tukar-menukar dosen, tukar-menukar mahasiswa, dan banyak sekali yang bisa kita laksanakan. Saya kira itu bisa kita implementasikan sesuai juga dengan Kampus Merdeka ya Prof. Nah, ini kita akan laksanakan nantinya. Harapan tentu memudahkan, yang pasti itu. Dengan kerjasama kita akan mudah dalam mencapai tujuan kita dalam mengelola pendidikan. Kalau kita sendiri itu akan berat, maka kalau kita bersama berkolaborasi itu akan menjadi ringan, dan itu saya kira yang memang menjadi program prioritas dari kementerian kita. Hal serupa juga disampaikan oleh Rektor UMK, Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI. Ia menilai perguruan tinggi harus bersinergi dengan berbagai pihak. Dengan adanya kerjasama dapat membuat kedua perguruan tinggi semakin maju. Jadi hari ini serempak sekaligus berbagai langkah implementasi kerjasama dilakukan. Yang pertama adalah penandatanganan MOU payung kerjasama antar universitas, baik kami dari UMK, kemudian juga dari Al-Wasliyah sini, beserta dengan 4 jajaran grup Al-Wasliyah yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Setelah itu hari ini juga ditindaklanjuti dengan MOA sebagai pelaksanaan teknis dari kerjasama itu. Hari ini ada MOA antar Fakultas Hukum dan MOA antar Fakultas FKIP. Dan kemudian bahkan hari ini juga langsung ada IA-nya, eksekusi kegiatannya, yaitu visiting lecturer dari kami dan juga dari UMN Wasliyah Medan. Jadi serempak hari ini alhamdulillah bisa memenuhi itu semua. Indonesia ini besar. Kita punya konstitusi dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka di antara anak bangsa itu harus menjalin jejaring dan kerjasama gotong royong untuk mewujudkan itu semua pada sketsa spasial geografik yang besar, diversitas yang begitu varietasnya itu sangat tinggi. Maka salah satu syarat untuk meringankan beban di antara kita memang harus kerjasama di antara anak bangsa yang mengelola perguruan tinggi. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, program studi ilmu hukum dan pendidikan bahasa Inggris Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan visiting lecturer. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kerjasama yang telah dijalin dengan Universitas Muria Kudus. Sebagai bagian dari implementasi perjanjian kerjasama antara Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah dengan Universitas Muria Kudus UMK, Program Studi Ilmu Hukum dan Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah mengadakan visiting lecturer. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Oktober 2024 di Kampus Arsyad Thalib Lubis UMN Al-Wasliyah. Visiting lecturer Prodi Ilmu Hukum yang digelar di ruang rapat Salim Siregar mengangkat tema perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Hadir 2 narasumber pada kesempatan ini. Narasumber pertama yaitu Yusuf Istanto SHMH, dosen Universitas Muria Kudus.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi individu dalam proses pengelolaan data. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau kita kenal dengan PDP ini sudah mengatur cukup komprehensif, melengkapi dari undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang ITE, kemudian ada peraturan tentang HAM, itu semua sudah diikuti, sehingga cuma di sini akan diperluas. Jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa menyangkut hal-hal yang sifatnya spesifik, ya tidak hanya umum nama itu masuk, juga ada yang sifatnya spesifik di mana tadi kita jelaskan data keuangan kita, data kesehatan itu dilindungi, yang sifatnya privasi itu semua dilindungi. Dan ini berkorelasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang sudah kita keluarkan. Kaitannya dengan masyarakat yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi adalah yang pertama penting untuk diketahui masyarakat untuk tidak memberikan informasi apapun kepada orang lain terkait data pribadi, misalkan PIN ATM, kemudian password email, kemudian password akun-akun e-banking dan lain-lain itu dijaga sebisa mungkin, dan kalau bisa memang periodik harus ada penggantian password. Kemudian berikutnya adalah tidak gampang atau tidak mudah untuk mengklik akun. Hati-hati ketika menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengatasnamakan apapun itu, harus dikonfirmasi betul. Ditanyakan ketika dari hal yang telepon tadi menanyakan terkait dengan data pribadi, maka sebelum dijawab harus ditanyakan dulu urgensinya apa. Kalau tidak yakin maka lebih baik itu diputuskan saja hubungan teleponnya, sehingga upaya-upaya ini diharapkan dapat melindungi kita dari tindakan peretasan atau kejahatan-kejahatan di dunia maya. Narasumber kedua yaitu Dr. Halimatul Maryani, SHMH, dosen UMN Al-Wasliyah. Ia memaparkan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan mengenai perlindungan data pribadi kepada masyarakat, di mana hal ini dilindungi oleh undang-undang. Ia juga berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan perkembangan digital dengan baik agar terhindar dari peretasan data pribadi. Tentunya salah satunya perannya yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk menjaga privasinya masing-masing lewat perlindungan hukumnya. Misalnya dari undang-undang IT, undang-undang privasi. Nah, itu akan kita informasikan. Salah satunya adalah melalui mahasiswa di kelas misalnya. Nah, terkait dengan privasi ini sebenarnya untuk digitalnya ya kita sebagai masyarakat, termasuk kita sebagai dosen, mahasiswa ataupun masyarakat awamnya itu nggak terlepas dari yang namanya digital, handphone misalnya atau IT yang lainnya misalnya, itu tidak terlepas. Maka oleh sebab itu kembali kepada individu kita masing-masing memanfaatkan dari segi positifkah dari segi negatifnya. Nah, akademisi memberikan informasi tentang itu bebas, ya bebas pilih yang mana positif dan yang mana yang negatifnya. Terkait dengan perlindungannya tetap ada melindungi undang-undang berkaitan dengan privasi tersebut. Namun diterapkan di masyarakat itu apakah sudah maksimal atau belum. Manfaatkanlah digital itu dengan baik, karena kita tidak terhindar dari itu, tapi lihat dari segi positifnya saja. Pada kegiatan visiting lecturer Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga hadir dua narasumber. Kegiatan ini mengangkat tema Language Setting the Teaching of Mother Tongue. Narasumber pertama yaitu Profesor Dr. Andes Ahmad Hilal Majdi MPD dari Universitas Muria Kudus. Ia menjelaskan bahwa dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, guru harus mengikutsertakan bahasa ibu. Seorang guru juga harus menyadari bahwa peserta didik bukanlah penutur asing, sehingga tahapan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris harus natural seperti mempelajari bahasa ibu. Yang pertama tentu tadi saya katakan tidak perlu memberi beban yang berat pada anak, karena memang siswa-siswi kita itu kan bukan pembicara atau pembaca atau pendengar bahasa Inggris. Sehari-hari mereka tidak pernah berbicara atau menulis atau membaca menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris memang asing bagi mereka. Oleh karena itu tahapan-tahapannya harus natural, seperti mereka mempelajari bahasa ibu. Ketika anak-anak mempelajari bahasa ibu itu kan bertahap
secara natural, tidak dipaksakan, dan masing-masing anak punya progres. Nah, itu. Jadi yang paling baik untuk pembelajaran bahasa asing adalah membawa situasi belajar bahasa ibu ke dalam kelas, situasinya ya maksudnya, ke dalam kelas bahasa asing, bahasa Inggris. Narasumber kedua yaitu Dr. Irfan Apandi Batubara dari UMN Al-Wasliyah yang memaparkan mengenai implementasi Project Based Learning di konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Dijelaskan bahwa dalam Project Based Learning di pembelajaran bahasa Inggris, guru juga harus menerapkan bahasa ibu atau mother tongue dengan metode code switching. Tadi dari visiting lectures kita hari ini kan kita membahas bagaimana pentingnya mother tongue itu ya, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini. Jadi di situ karir ke depan mungkin bagi mahasiswa kan ada peluang-peluang untuk berkarir di preschool atau di mengajar bahasa Inggris di SD. Jadi tadi sharing-sharing mengenai metode-metode yang bisa mereka terapkan itu bisa menjadi dasar mereka untuk mengajar nantinya. Dan jika mereka menekuni bagaimana language acquisition ini bisa dibawa ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, nanti mereka akan jadi guru yang menyenangkan dan bukan guru yang burden seperti kata Profil tadi. Tadi menarik ya, jadi ternyata mahasiswa itu ketika mereka mendengarkan kuliah bahasa Inggris, mereka itu mengerti, mengakui ya, itu 50-70%. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri untuk mereka, tetapi itu bisa juga menjadi lompatan awal mereka untuk lebih berkembang, sehingga nanti ke depan jika mereka terus lebih giat lagi, terus meningkatkan extensive reading mereka mau membaca lebih banyak, mendengar lebih banyak, itu nanti mereka mungkin akan bisa sampai di level mendekati 100% untuk benar-benar paham bagaimana kuliah menggunakan bahasa Inggris itu. Dan tentunya jika itu terjadi maka kualitas pendidikan di UMN Al-Wasliyah akan mendekati ideal seperti yang kita harapkan selama ini. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazir Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Nazir Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.